Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Rabbika. Allah Subhanahu wa taala ini besar dari segala apapun yang besar. Yang besar-besar selain daripada Allah itu kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dari segala apapun yang tinggi. Yang tinggi-tinggi selain daripada Allah itu rendah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dari segala siapapun yang kaya. Yang kaya-kaya selain daripada Allah itu miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat dari segala apapun yang kuat. Yang kuat-kuat selain daripada Allah itu lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha raja, yang mana raja-raja selain daripada Allah itu budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang mana yang hidup-hidup selain daripada Allah suatu saat pasti akan mati. Maka hadirin oleh Allah SWT, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan izin daripada Allah SWT. Dalam satu ayat Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Maka perjumpaan kita ini dijumpakan oleh Allah. Jika pikir baik-baik, saya tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Duduknya seperti ini, majelisnya seperti ini, orang-orangnya ini. Maka tidak ada yang menyangka, tidak pernah berpikir satu perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita janjikan, yang tidak pernah kita rencanakan, namun terjadi. Ini mutlak daripada takdir daripada Allah SWT. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya dilukis oleh Allah SWT. Maka setiap keputusan Allah tidak pernah membuat keputusan yang salah. Allah ini maha adil. Makna adil ini menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Lawan daripada adil itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempat. Maka keputusan setiap daripada keputusan yang diambil oleh Allah SWT adalah kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman. Baik apapun keadaannya, lagi kita di kacamata kita iman kepada Allah SWT, kita menisbatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, maka menjadi kebaikan di sisi Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita manusia ini dibanggakan oleh Allah tatkala kita ini benar-benar manusia, dalam arti manusia yang menyembah Allah SWT. Maka hari Subhanahu wa taala, kenapa kita walaupun kita ini orang-orang biasa, latar belakang kita ini orang-orang nakal, mungkin orang-orang yang mulai tersesat, yang kebingungan, orang-orang kita ini orang-orang yang silap, orang gelap, namun Allah SWT kita berkumpul di sini walaupun di tempat seperti ini, namun Allah SWT kita membicarakan hebat Allah, membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah SWT memandang kita dan pandang rahmat. Kenapa kita dibanggakan oleh Allah? Karena waktu awal permulaan daripada penciptaan manusia, malaikat-malaikat ini protes kepada Allah. Maka kata Allah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan satu khalifah, satu pemimpin di muka bumi, yaitu manusia. Maka malaikat protes dalam surah Al-Baqarah, ataj'alu fiha man yusriku biha wa yusriku dima. Maka kau jadikan ya Allah satu khalifah yang akan mereka ini saling membuat kerusakan dan saling bertumpahan darah oleh Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami senantiasa memuji mensucikan nama-Mu. Maka kata Allah, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu kata Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka tatkala kita hamba Allah, ciptaan Allah SWT yang menghamba diri kepada Allah, berkumpul membicarakan Allah, maka Allah banggakan kita depan para malaikat. Dipanggil seluruh malaikat-malaikat, hendak Allah banggakan. Maka Allah katakan para malaikat, wahai malaikatku, dulu kata kalian mereka itu saling kerusakan, dulu kata kalian mereka itu saling bertumpahan darah, itu mereka bertemu karena aku kata Allah, dan bisa nanti karena aku, dan membicarakan kehebatanku kata Allah. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini manusia ahsan taqwim, manusia ini sebaik daripada bentuk penciptaan, makhluk yang terbaik di seluruh ciptaan Allah SWT ini manusia. Sampai-sampai Allah tahu tatkala manusia yang tersesat, mengikuti nafsunya, kebablasan, mengikuti nafsunya, masih Allah seru oleh Allah kepada kita, masih saking menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT tidak pernah menghendaki kita masuk neraka. Saya sering berpikir, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita masuk neraka, menghendaki hamba yang melempar dan hamba yang sengaja untuk neraka, mudah saja bagi Allah. Tatkala saya masih bermaksiat, sudah dicabut nyawa saya oleh Allah, selesai gitu.
Allah kuasa, Allah mampu, karena nyawa kita semua berada di kuasa Allah SWT. Tapi hadirin bukan oleh Allah SWT, maka Allah tegur dari SWT, yang mana SWT Allah berikan kekuatan-kekuatan. Dan sebenarnya manusia ini tanpa diajari pun dia sudah tahu perkara baik dan buruk, Ustaz. Kenapa? Sudah Allah firmankan, wa nafsi wa nasawwaha, demi jiwa dan perjalanan jiwanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku ilhamkan jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan ketakwaan pada setiap jiwa manusia. Maka kita sendiri yang memilih dari SWT. Maka hadirin yang bukan oleh Allah SWT, tatkala kita ini lemah, yakinan kita SWT dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, baik kesusahan maupun kesenangan di dunia ini, sehingga kita melalaikan Allah, jauh daripada Allah, mengikuti nafsu kita, maka Allah suruh lagi kita akan kembali lagi kepada Allah. Maka Allah dan surah Al-Zumar ayat 53, qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku, katakan para hamba-hambaku yang melampaui batas mengikuti nafsu mereka, menentang Allah Subhanahu wa taala, ingin bersenang, ingin kenyang, ingin menang, dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para seorang hamba, seorang manusia diputus asa dari rahmat Allah, itu dihukumi kufur oleh Allah. Kenapa? Karena seolah-olah dia mengecilkan Allah dengan kehebatan dan kekuasaan rahmat-Nya. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Meskipun kamu membawa dosa menghadap Allah SWT setinggi langit, seluas bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, penuh dengan dosa-dosa kita. Maka kalau kita datang benar-benar ke SWT, sujud tobat kepada Allah SWT, tobat itu akan diterima oleh Allah SWT. Maka hadis SWT manusia yang menjadi musuh iblis ternyata. Karena iblis dan saudara berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Adam sehingga dia menentang. Maka kata Allah, boleh saja kau rayu mereka, boleh saja kau goda mereka 1000 kali, 1 kali bermaksiat kepadaku, 1 kali didatang bertobat kepadaku, tobat yang sudah diterima. Maka hadir kepada saudara, bila yang penting dari saudara kita ini menjadi orang baik di pandangan Allah, bukan di pandangan manusia. Boleh saja manusia menang kita hina, boleh saja manusia menang kita salah, tapi benar-benar kita memperbaiki diri kita kepada Allah SWT. Jangan mendengar omongan-omongan manusia. Kenapa? Sifat besar, sebagian besar kepada manusia, 1000 kali kita berbuat baik, 1 kali kita buat salah, maka 1 kesalahan itu akan diingatkan terus. Tapi apabila kita mencari bukan dengan Allah, 1000 kali kita buat salah, 1000 kali kita bermaksiat, 1000 kali kita buat dosa, 1 kali kita bertobat, tobat kita harus diterima oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah SWT tidak akan terbatas dari SWT. Sebelum ada namanya surga dan neraka, sebelum ada namanya pahala dan dosa, sebelum diciptakannya dunia alam semesta, nama Allah SWT Maha Rahman, nama Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah SWT sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan SWT. Maka tugas kita hari SWT hanya menambahkan diri kepada Allah SWT. Kita akan ditolong oleh Allah SWT tatkala kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi amalan hijrah, kadang-kadang hari SWT saya sering sampaikan bahwasanya amalan hijrah, amalan taubat, amalan sholat ini bukan amalan-amalan untuk menyombongkan diri, tapi amalan untuk menyerah diri kepada Allah SWT. Karena hari SWT yang beruntung itu bukan orang-orang suci. Orang yang beruntung itu kata Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya. Pada aflahaman tasakka, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wajah karosna rabbihi fasolah, dia ingat nama Tuhannya sih, maka dia tolak. Maka hari SWT tidak masalah kita banyak tahu sholat. Luar biasa seorang yang banyak tahu ingin sholat, ingin suci kepada Allah. Yang aneh ini orang tidak ada tahu tapi tidak mau sholat. Ini hari SWT. Kadang-kadang kita terbalik dari SWT. Kadang-kadang orang yang merasa dia sudah berhenti dalam satu keburukan. Kalau kita hari SWT sudah berhenti dari narkoba, kata dia sudah tidak nyabu lagi. Ada orang yang nyabu, oh itu Pak Ustaz, itu Pak yang ngajar. Itu aja itu ditolak. Itu masih tidak nyabu. Sementara saya tidak pernah nyabu lagi. Padahal mau menyabu atau tidak, kalau kau tidak sholat sama saja tidak taat kepada Allah SWT. Mau kau orang berpangkat, mau jenderal sekalipun, kalau kau tidak mau suci kepada Allah, maka dipandang hina oleh Allah SWT. Maka hadir dimulakan oleh Allah SWT.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah SWT hanya sejauh mana kita lebih takwa kepada Allah. Maka hubungan Allah SWT hanya dilihat oleh Allah iman dan takwa kepada Allah. Walaupun kita di narapidana, dibandingkan polisi yang menangkap kita, dibandingkan jaksa yang menuntut kita, dibandingkan hakim yang mengadili kita, dibandingkan presiden sekalipun, kalau mereka tidak bertakwa, kita bertakwa kepada Allah, maka kita lebih mulia daripada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW katakan, an-nasu ma'alim, manusia itu bagaikan barang tambang. Rasulullah SAW menafsirkan bahwasanya manusia ini seperti barang tambang. Kama adili zahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Khiyarul fil jahiliyah, maka orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyarul fil Islam, mereka akan menjadi yang terbaik di zaman Islam. Kita bisa tahu sahabat dulu jahiliyah yang luar biasa hari itu. Tidak ada kejahilan mengalahkan para sahabat. Saking satu masa itu disebut masa jahiliyah, zaman jahiliyah. Saking luar biasa, mereka itu minum, mabuk-mabukan, bukan dengan gelas-gelas seperti kita, tapi mereka itu kalau dia ada musuh itu dibunuh di peperangannya kepada musuh, maka tengkorak kepalanya itu dikeringkan, dijemur. Setelah kering, maka tempurung kepala tadi digunakan menjadi gelas untuk diminum arak. Maka yang bangga dengan ini musuhku dulu, sekarang sudah kubunuh ini kepala, aku minum arak, minum khamar dari sini. Maka kejadian kita belum ada apa-apa. Mereka itu berjudi bukan judi tanah Tuhan, bukan tempat-tempat biasa. Maka apabila ada seorang wanita yang hamil tua, hamil besar, maka dia taruh ada kawan. Menurut kamu itu laki-laki atau perempuan? Salah satu kawannya itu perempuan, kawan saya laki-laki, taruh, pegang begitu, langsung ditebas, dikeluarkan perut di situ langsung. Orang mulutnya itu langsung ditebas, perutnya dikeluarkan anaknya, dilihat kelaminnya laki-laki atau perempuan. Maka bila laki-laki saya bilang, mayatnya, jenazahnya diserahkan nanti kepada keluarga. Saking luar biasa jahiliyah para sahabat. Lagi telah mereka Allah kembali hijrah kepada Allah SWT, mendekati Allah SWT, taubat, mereka dapat hidayah, nama mereka diharumkan, diagungkan oleh Allah SWT. Sampai-sampai kita siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid 70 umat muslim sudah ditebasnya hari SWT. Sudah dibunuh 70, tapi ketika dia hijrah, maka dihilang oleh Allah SWT, tidak dipandang lagi masa lalunya, sehingga Khalid bin Walid dikatakan, digelari oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Saifullah, pedangnya Allah. Salah satu pedang Allah yang Allah huluskan ke orang-orang kafir. Maka hari SWT, jangan kita mencela orang yang punya masa silam buruk, karena orang-orang yang punya masa lalu buruk kadang-kadang mampu menciptakan masa lalu yang luar biasa di hadapan Allah SWT. Maka hadirin dimulakan oleh Allah SWT, kami menyeru oleh SWT agar kita ini kembali hijrah, agar kita ini kembali taubat kepada Allah, agar kita kembali ditolong oleh Allah SWT. Karena kita mencari kesenangan dunia tidak akan ada habis-habisnya SWT. Hanya seperti ini saja. Dan kehidupan dunia ini sementara saja. 60-70 tahun saja umur kita ini telah sampai. Teman-teman saya sudah banyak yang saudara. Ada yang mati overdosis, ada yang mati pembunuhan, ada yang mati kecelakaan. Mungkin mereka itu sama seperti kita merasa. Saya ini masih muda, saya masih sehat, jauh dari mati. Masih jauh dari kata mati. Tapi ketika ajal sudah menjemput, saudara tidak bisa. Secara kita adalah pertaruhan untuk mendapatkan tempat kita di surga atau neraka, saudara. Penentuan hanya di dunia ini saja. Hidup yang singkat ini menjadi begitu, saudara. Singkat saja dunia ini. Coba kita pikir baik-baik dari saudara. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu kita belum ada, dan 100 tahun yang akan datang insya Allah kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka hari Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia adalah kehidupan yang status. Pujian di dunia adalah pujian yang status. Kemuliaan di dunia adalah kemuliaan yang status. Maka apabila kau dapatkan dunia, maka kau jangan bangga. Kalau kau tidak dapatkan, kau jangan kecewa. Dan cuma kehidupan status saja. Maka hadirin muka Allah Ta'ala, sama-sama kita menyerah kepada Allah, kembali perbaiki hubungan kita kepada Allah. Barang siapa memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya sesama makhluk. Maka hari Ta'ala, meskipun di tempat apapun kita, maka Allah tidak ada batas-batasan antara kita kepada Allah Ta'ala. Jarak terdekat antara Allah kepada hambanya, jarak terdekat antara hamba kepada Rabbnya, hanya ketika hamba itu bersujud menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin Subhanahu wa ta'ala, maka jangan putus asa dari Allah, minta tolong hanya kepada Allah, bersandar dan bergantung, berharap hanya kepada Allah. Kenapa? Karena semakin besar pengharapan kita kepada selain Allah, maka semakin besar pula kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Maka jangan berharap hanya kepada